Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih dimanapun kalian berada, semoga senantiasa selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baru-baru ini Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani menerbitkan sebuah buku yang isinya tentang menggugat klaim kaum Ba'alawi, yang telah menulis sebuah buku yang beberapa hari lalu telah diedarkan oleh Hanif Alatos, di mana buku tersebut yaitu pengakuan terhadap nasab dari kaum Ba'alawi, bahwa nasabnya tersambung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kali ini sangat menarik, yaitu Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani menggugat buku dari kalangan kaum Ba'alawi, yang mana Kiai Haji Imaduddin menerbitkan buku dengan judul Kiai Pribumi Menggugat Nasab Kaum Ba'alawi. Baiklah, tidak panjang lebar, marilah kita simak video berikut ini. Saya beri judul Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu. Ini buku ini adalah buku jawaban dari buku yang dikeluarkan oleh Rabita Alawiyah, yang ditulis oleh Hanif Alatas dan kawan-kawan, yang berjudul Keabsahan Nasab Ba'alawi dan membongkar penyimpangan pembatalnya. Kenapa saya namakan buku ini Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu? Karena memang dalam narasi hukum, menggugat itu adalah ketika sudah ada parti, artinya ada penggugat, ada yang digugat. Penggugatnya adalah saya sendiri, yang digugat adalah Rizik Syihab, Lutfi bin Yahya, Topik Segap, Bahar Semit, wa akhwatiha. Karena memang selama ini kita telah salah di dalam membuat sebuah istilah. Bukan salah, tetapi sengaja dibuat salah oleh mereka yang selama ini menjajakan dan mengiklankan nasab mereka sebagai keturunan Nabi dan memiliki panggilan khusus namanya Habib. Nah, dari situ maka kemudian terbentuk di dalam alam bawah sadar umat Islam Indonesia dan umumnya bangsa Indonesia, bahwa yang dinamakan turun Nabi itu adalah Habib. Sehingga sekarang ini ada kesalahan interpretasi tentang atau definisi daripada Habib itu, bahwa Habib itu adalah keturunan Nabi. Dan seseorang yang keturunan Nabi dari klan apapun disebut Habib, padahal tidak seperti itu. Di dalam tradisi keagamaan, saya katakan tradisi keagamaan karena ini istidlal dari nasnya tidak ada, bahwa keturunan Nabi dalam sejarah keagamaan dan tradisi keagamaan kita adalah disebut Sayyid dan Syarif. Turunan Nabi dari zaman dulu itu disebutnya Sayyid dan Syarif. Karena ini kaum Ba'alawi di Yamannya itu tidak diakui sebagai turunan Nabi dan tidak boleh menggunakan Sayyid, begitu pula ketika di Makkah juga dipermasalahkan, maka dia mengambil sebuah istilah sendiri, yaitu bahwa nama mereka disebut Habib. Nah, orang-orang turunan Nabi asli di Yaman, di Makkah tidak keberatan. Mereka mengatasnamakan atau mengatribusikan diri dengan panggilan Habib itu, karena memang Habib itu tidak ada tradisi sebagai sebuah istilah untuk keturunan Nabi. Kemudian mereka membuat narasi bahwa kalau keturunan Nabi itu seorang ulama dipanggil Habib. Itu di Indonesia. Bisa dibohongi kalau di Indonesia? Ya. Saya selesaikan dulu tentang judul dulu ini. Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu. Nah, kenapa saya menggunakan menggugat? Karena sudah ada tergugat, yaitu Ba'alawi. Saya mengatakan lafaz menggugat dalam narasi hukum itu berarti perdata. Karena kalau di dalam pidana, orang yang menggugat disebut penuntut, orang yang tergugatnya disebut tersangka. Nah, apakah kita akan ke ranah yang setelah perdata itu ke pidana, itu nanti kita lihat. Ya, yang jelas ini karena sudah ada kontensia itu adalah sengketa dalam bahasa Indonesia, maka berarti sudah ada dialektika antara penggugat dan yang tergugat. Maka kita menggunakan lafaz menggugat bukan berarti ini kembali ke awal.
tetapi memang sudah ada dialektika, dan dialektika itu terjadi di mana tesis saya kemudian diantitesis dengan buku keabsahan nasab mereka itu. Nah, setelah saya lihat di dalam buku-buku di dalam buku keabsahan nasab Balawi itu, semua dalil-dalil mereka itu mentah. Tidak ada satupun apa yang ada di dalam buku keabsahan nasab Balawi karangan Hanif Alatas dan kawan-kawan itu dalil yang bisa untuk menjawab keterputusan nasab mereka. Narasi-narasi yang sekarang ini dibangun oleh Rumel Abbas, walaupun sudah tidak mendapat perhatian publik karena ternyata masyarakat ini sudah 80%-an se-Indonesia ini mungkin sudah tidak percaya Balawi itu sebagai cucu Nabi. Kalau NU kan sudah 99. Pengurus dan kultural itu udah nggak percaya pada Balawi cucu Nabi. Adapun narasi-narasi yang terbangun, ada pembela dan sebagainya, itu karena kasihan saja. Karena kasihan saja. Kasihan dong orang selama ini lahir jadi cucu Nabi, masa mau mati jadi mantan cucu Nabi. Saya udah nantang berkali-kali. Nah, itu di dalam buku ini nanti ada bagaimana kronologi dari pembatalan itu, apakah betul pembatalan itu berasal dari saya atau pembatalan itu berasal dari mereka. Kita kan yang menjadi tergugatnya adalah Balawi yang diwakili secara organisatoris oleh Rabita Alwiyah. Rabita Alwiyah inilah yang mempunyai legal standing untuk menjawab saya, karena mereka yang selama ini mengaku sebagai turunan Nabi, dan mereka lah lembaga yang selama ini memberikan surat SIM, paspor bagi anggotanya untuk mengaku sebagai turunan Nabi. Ini keturunan Nabi, ini paspornya, hijau paspornya kayak paspor haji begitu. Nah, harusnya Rabita Alwiyah ini menjadi orang yang kesatria, lembaga kesatria yang siap untuk berdiskusi. Yang kalau perlu dari Yaman didatangkan Umar bin Hafid itu untuk jawab, dia itu turunan Nabi apa bukan? Saya mengatakan Imaduddin Usman, Umar bin Hafid bukan turunan Nabi. Jangan ngaku-ngaku turunan Nabi lagi. Sekarang bisa nggak Umar bin Hafid jawab dia bahwa dia bukan turunan Nabi dan ingin mensahihkan nasabnya? Saya tantang. Atau murid-muridnya yang ada di Indonesia, murid Umar bin Hafid yang merasa bisa menjawab bahwa Umar bin Hafid itu memang turunan Nabi, silahkan datang. Atau tentukan di universitas mana dia mau. Kalau saya dulu pernah melihat Yai itu di kanal saya lupa, bahwa Yai siap berdiskusi bahkan 1 melawan 20 asalkan dilakukan di universitas. Iya, itu harus dilakukan secara akademik ya. Ya, secara akademik. Kenapa? Kalau akademik itu ada jurinya. Profesor-profesor ahli sejarah, profesor ahli penelitian itu nanti akan memahami logika penelitian, bahwa harus dimulai dari prosedur dan mekanisme A sampai Z. Nah, yang sekarang ada kan hanya framing bahwa nasabnya sahih. Mana bukti sahihnya? Ndak ada. Bikin buku ini, silahkan nanti masyarakat baca buku saya, dan semuanya akan nampak bagaimana buku yang ditulis oleh Rabita Alwiyah, dalam hal ini Hanif Alatas dan kawan-kawan itu, sama sekali tidak menjawab. Bahkan buku itu sendiri yang menghancurkan dirinya sendiri. Buku itu sendiri karena di dalam buku itu mengutip kitab-kitab yang sebenarnya apabila ditelaah secara benar, itu isinya adalah membatalkan nasab mereka. Tapi kemudian diberikan sebuah kesimpulan di bawah tanpa adanya terjemahan yang benar, seakan-akan lafaz di atas itu yang diambil dari kitab mensahihkan nasab mereka. Ini kedustaan yang maha luar biasa ya. Yang masyarakat harus tahu bahwa Balawi ini bukan cucu Nabi. Itu aja. Masukkan ke dalam otak dan hati nurani bahwa Balawi bukan cucu Nabi, dan kita tidak boleh mempercayainya. Haram mempercayai, mengakui Balawi sebagai cucu Nabi.
Kalau haram, dosa itu. Ya. Mereka tidak akan mampu seperti saat ini. Hanif Alatas tidak akan merasanya. Bukan Hanif Farhan ya? Iya, bukan. Hanif Alatas. Hanif Alatas merasa dia tanpa mengungkap cucu Nabi. Betul. Rizik Syihab merasa dirinya tidak akan jadi ketua FPI lagi, dihormati, dilulukan tanpa mengaku cucu Nabi. Lutfi bin Yahya merasa bahwa kalau sudah diputuskan oleh negara atau oleh institusi manapun bahwa mereka bukan cucu Nabi, dia menganggap tidak pede bahwa dia akan bisa untuk mencapai derajat-derajat yang telah mereka capai hari ini. Ya. Dari ketidakpedean mereka itu mereka marah. Betul. Ketika mereka terbukti bukan cucu Nabi, Lutfi bin Yahya marah, Rizik Syihab marah, Hanif Alatas marah. Saya katakan Jokowi jadi presiden tidak mengaku cucu Nabi. Dia bisa jadi presiden, bisa jadi hidup mulia. Prabowo Subianto dia jadi presiden tidak mengaku cucu Nabi, bisa toh. Ya. Kenapa Balawi nggak bisa? Selama ini Jawa Barat itu bukan markas Mukibin, nggak ada itu. Jawa Barat itu adalah orang-orang mulia dari zaman dulu. Turunan orang-orang kesatria, keturunan para raja, keturunan para ulama-ulama besar. Di sana ada Cikundul, di sana ada Sumedang Larang, di sana ada Syekh Yusuf Baing di Jawa Barat itu. Di sana ada Syekh Mama Gentur, di sana ada Syekh Palak Pegentongan, di sana ada Kiai Atorid di Bogor, di sana ada Mama Sempur di Purwakarta. Oh ya, Mama Sempur. Di sana ada Mama Gasol, di sana ada Mama Warudoyong, Mama Badru, Mama Inayatillah. Orang-orang besar, ulama-ulama besar, dan nasabnya besar semua. Kenapa ada kesan ketika PKS menguasai Jawa Barat di sana basis Mukibin? Sebenarnya Mukibinnya itu aja. Kemudian mereka datang ke bawah-bawah, menjual-jual agama, menjual-jual cucu Nabi. Akhirnya banyak yang kemudian mereka itu terbodohi dan mengikuti. Nah sekarang mereka tercerahkan. Dari mana dapat kita ketahui indikatornya? Kemenangan Kang Deddy Mulyadi yang sampai 80%. Secara pemilih yang ikut pemilu 6% lebih. Ya. Itu sudah menunjukkan di mana caci maki Bahar Smith, caci maki Balawi kepada Kang Deddy Mulyadi itu tidak berpengaruh pada pemilih Jawa Barat untuk memilih Kang Deddy. Sebenarnya cita rasa keislaman bangsa Jawa Barat, bangsa Pasundan, yaitu cita rasa keagamaan yang memiliki kedekatan dengan budaya Sunda yang kental, yang selama ini dipaksa untuk ikut kepada bahwa tidak ada hubungan antara kesundaan keislaman, seakan-akan dipisahkan. Tapi dengan adanya sosok Kang Deddy Mulyadi saat ini, Jawa Barat kembali tercerahkan. Saya tidak tahu apakah ada hubungan antara kembalinya masyarakat Sunda, Islam itu kepada kesundaan dan keislaman mereka dengan adanya polemik nasab ini. Saya tidak tahu, itu mungkin harus ada penelitian tersendiri. Tetapi saya kira memang ini adalah waktu di mana bangsa Nusantara pada umumnya, bukan hanya Jawa Barat, merindukan nilai-nilai kesantunan yang dulu mereka warisi dari ajaran-ajaran Islam yang disebarkan oleh para wali songo. Dari situlah kemudian ada perlawanan batiniah dari bangsa Indonesia menghadapi klaim-klaim keturunan Nabi, juga adanya upaya memisahkan bangsa Indonesia dari tradisi keislaman mereka yang kental dengan budaya Nusantara. Sekarang coba pakai peci hitam dipermasalahkan. Betul atau tidak? Ada orang mempermasalahkan orang pakai peci hitam. Kemudian tradisi-tradisi sampurasun dipermasalahkan. Sampurasun itu salam kita orang-orang Sunda. Dari zaman nenek moyang kita sampurasun ada. Beberapa dekade ini ditinggalkan karena ada cara berpikir yang salah itu. Padahal budaya
selama tidak bertentangan dengan Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma, maka budaya itu welcome oleh ajaran Islam. Selama ini ajaran kita begitu. Tapi ada sebuah upaya untuk memisahkan kita dari akar budaya kita, dari jati diri bangsa kita. Seakan-akan Islam adalah suatu hal dan budaya tradisi adalah hal lain. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih dimanapun kalian berada, itulah apa yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani untuk membuka akal kita, pikiran kita, agar kita semakin tahu dan semakin paham. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani ini menjadikan ilmu buat kita, bahwasanya memang real selama ini pengakuan dari kaum Ba'alawi tentang nasabnya sambung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW ternyata itu tidak benar dan tidak sesuai dengan data maupun hasil tes DNA. Oke teman-teman, bagaimanakah pendapat Anda tentang video ini? Silahkan tulis dalam kolom komentar. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.